La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Christiane Becker, ikon dunia hiburan barat, temukan kedamaian bersama Islam. Christiane Becker menjalani hidup sehari-hari sebagai ikon dunia hiburan, yakni presenter MTV Eropa saat usianya masih 20-an tahun. Ia mendapatkan semua apa yang diinginkan, rumah mewah hingga kendaraan untuk beraktivitas. Namun, terkadang ia merasa depresi dan cemas. Seiring waktu, ia bertemu dengan Imran Khan, pemain kriket Pakistan populer yang kini menjadi Perdana Menteri Pakistan. Dari perkenalan itu, ia mengenal Islam, menemukan kedamaian jiwa. Dia mengantarkan saya ke Islam. Saya tidak mencari, tapi saya ditemukan, kata Becker. Becker merupakan wanita kelahiran Jerman dan tumbuh besar di Hamburg. Dari latar belakang itu, ia selalu bersemangat dan tertarik dengan seni. Namun ada satu aliran musik yang membuat dia merasa nyaman dan damai, yakni Qawwali, aliran musik yang selalu dikaitkan dengan Sufi. Dia berkenalan dengan musik Qawwali saat berkunjung ke Pakistan untuk mengunjungi Khan. Ia mendalami setiap nada, setiap lirik seolah terhubung dengan bentuk cinta kepada sang Khalik. Selain musik, Becker juga sangat tersentuh dengan keramahan dan kehangatan orang-orang Pakistan. Ia terkesima saat mengetahui orang-orang Pakistan rutin bersedekah. Padahal, mereka bukan dari kalangan orang-orang kaya. Orang-orang di wilayah utara Pakistan itu menyambut Becker dengan murah hati. Pria compang-camping dengan gigi yang hilang menjatuhkan beberapa rupiah ke tangan Imran untuk pembangunan rumah sakit. Wanita melepas perhiasan mereka dan menyumbangkan untuk rumah sakit, kata dia. Becker kagum, dia terkejut dengan perbedaan mencolok antara sikap yang dia alami dalam kehidupan industri hiburan, terutama kedangkalan musik pop barat, dan spiritualitas yang dia saksikan di Pakistan. Peristiwa itu terjadi 3 tahun sebelum Becker masuk Islam. Setelah itu ia mulai meneliti tentang Islam. Ia menghabiskan beberapa hari dengan Imran Khan untuk mempelajari agama Islam. Dari situ, ia merasakan kebangkitan spiritual dan menemukan cara hidup yang benar-benar menenangkan jiwa. Saya membaca banyak buku, dan apa yang saya temukan sangat mengejutkan. Itu seperti alam semesta yang sama sekali baru. Saya tertarik dengan buku pertama yang saya baca, dan saya ingin tahu lebih banyak. Saya menyadari ada satu Tuhan dan bahwa kita bertanggung jawab atas perbuatan kita sendiri, dan bayi dilahirkan fitrah, bukan sebagai orang berdosa. Saya juga belajar bagaimana ayat-ayat dari Al-Quran dapat membantu saya dalam kehidupan sehari-hari, ucap Becker. Setelah itu, ia merasa yakin dengan Islam. Dia menginginkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ia ingin menyucikan diri dengan Islam, dan mencicipi nilai-nilai spiritual yang diajarkan dalam Islam. Namun saat Islam mulai tumbuh dalam jiwanya, Becker menemui masalah baru. Khan sebagai sosok laki-laki yang ia impikan menikah dengan wanita lain. Sejak saat itu, Becker tak memiliki alasan untuk belajar Islam. Jika dia mundur dan tidak menjadikan Islam sebagai agama, itu bisa dimengerti. Namun sebaliknya, ia memeluk Islam dengan keimanan tanpa ragu-ragu. Islam memberi Becker pelipur lara dan kekuatan untuk menghadapi kenyataan tentang Imran Khan menikahi wanita lain. Dia memulai perjalanan mengenal Islam dengan cinta kepada Imran Khan, namun ternyata ia sampai pada tujuan yang lebih hakiki, yakni mendapatkan cinta abadi dari Allah Ta'ala. Keimanan itu membantu Becker berdamai dengan setiap masalah kehidupan.
Tidak ada lagi keresahan, kebingungan dan konflik telah terangkat. Hadapi masalah usai memeluk Islam. Becker saat ini berusia 51 tahun. Ia menjadi salah satu orang Jerman yang paling terkenal karena memeluk Islam. Namun sayang, keputusan itu tak bisa diterima dengan semua keluarganya. Tak hanya itu, pemberitaan di media-media juga berbau negatif, tak heran ia adalah seorang publik figur. Saya adalah presenter TV pemenang penghargaan, ikon populer di sana selama lebih dari 7 tahun, dan tiba-tiba saya dituduh sebagai pendukung terorisme. Koran-koran menyarankan saya telah kehilangan plot. Mereka tidak apa-apa jika saya memiliki tindikan di perut dan mengenakan rok mini, tetapi tidak boleh ketika mengenakan pakaian panjang dan jilbab. Itu salah, lanjutnya. Respon publik itu mengejutkan Becker. Namun ia tetap kokoh dengan pendiriannya sebagai seorang muslimah. Saat pertama kali masuk Islam, ia mengubah cara berpakaian. Ia memulai mengenakan pakaian tertutup. Tentu itu bertentangan dengan dunia hiburan yang memiliki prinsip tubuh harus dipamerkan. Namun bagi Becker, tubuh wanita harus ditutup sebagai salah satu ajaran sopan santun dalam Islam ketika berada di publik. Becker menyebut orang tuanya memiliki persepsi yang tidak adil tentang Islam. Mereka mencoba membujuk Becker dengan mengungkit keputusan Han menikah dengan wanita lain. Bahkan ayahnya menjuluki Islam sebagai panteisme, umat Islam ingin menguasai seluruh dunia. Namun Becker berusaha menjelaskan bahwa ia telah menemukan kedamaian jiwa semenjak memeluk Islam. Pada akhirnya, ia dilarang membicarakan topik Islam di dalam rumah mereka. Respon-respon itu membuat Becker frustasi hingga hari ini. Dalam pengalaman Becker, identitas Jerman tidak jauh berbeda dengan identitas Islam. Jadi, dia tak harus memilih antara keduanya. Menjadi orang Jerman, tidak berarti minum bir. Saya sepenuh hati percaya dan tahu bahwa nilai-nilai Islam tidak hanya cocok dengan nilai-nilai Islam, tapi dengan nilai-nilai Eropa pada umumnya. Islam untuk semua orang, karena itu juga untuk orang Eropa di zaman kita. Saya adalah bukti hidup, katanya. Meski begitu, keyakinan Becker tidak bisa mengubah persepsi keluarganya tentang Islam. Tak hanya itu, pintu-pintu karir seolah semua tertutup. Karir dia di Jerman tak bisa lagi diselamatkan. Hijrah ke Inggris. Setelah mendapat penolakan sana-sini, Becker akhirnya pindah ke London, Inggris, tempat ia tinggal dan bekerja sebagai penyiar MTV Eropa pada 1989. Di Inggris, ia bisa diterima oleh masyarakat. Meski Islamofobia berkembang di Eropa, namun Inggris memiliki komunitas Muslim yang maju di seluruh negeri. Terlebih lagi banyak orang-orang Islam datang ke negara itu untuk tujuan pendidikan. Sementara di Jerman, orang Islam lebih banyak datang sebagai pelancong dan bekerja. Namun, ia sadar hidup sebagai Muslim tak mudah, terutama seorang mualaf. Kami adalah minoritas di dalam minoritas. Di mana kita berdoa? Masjid mana yang kita tuju? Masjid Pakistan, Persia atau Turki, katanya. Awalnya, Becker berjuang menemukan tempat di komunitas Muslim di Inggris. Bukan hanya tak memiliki keluarga, namun tidak ada teman berbuka puasa selama Ramadan. Ia merasa terasing di negara itu. Namun akhirnya dia menemukan sebuah masjid kecil tak jauh dari tempat ia tinggal. Ia rutin beribadah di masjid itu. Berjuang mensiarkan Islam melalui media. Setelah menjalani hidup sebagai seorang muslimah, ia memutuskan mensiarkan nilai-nilai Islam melalui media. Ia ingin menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam sangat cocok diterapkan di masyarakat Eropa.
Atas dasar itu pula ia menulis buku tentang perjalanannya menemukan Islam yang berjudul From MTV to Mecca, How Islam Inspired My Life. Ia ingin menunjukkan kepada orang Eropa, umat Islam tak seperti yang digambarkan media-media. Masyarakat Muslim sangat ramah dan produktif. Perlahan dia mendapat tempat di hati masyarakat. Saat aktif menyuarakan Islam, ia mendapatkan simpati dari masyarakat Jerman. Namun dia menyebut masa depan Islam bertumpu pada pemuda, bukan pada Becker. Kaum muda Muslim harus mengajarkan kepada dunia bahwa Islam merupakan agama modern. Bagaimanapun, kata Becker, nilai-nilai indah Islam dan ajaran Nabi Muhammad SAW adalah beberapa rahasia yang paling disimpan di Barat. Ia ingin mengajak semua masyarakat Muslim menyingkap tabir tersebut.